Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'inuhu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallahul malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu rahmatan lil alamin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Iwanidin, kajian Majelis Taklim Nurul Huda yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Marilah kita bersyukur menghargai anugerah dari Allah Ta'ala berupa keberlimpahan kehidupan. Kita masih bisa bernafas dengan lega, masih bisa minum air jernih yang sejuk, masih bisa makan makanan halal thayyibah, dan kita masih diberi kesehatan, diberi kesempatan, kenyamanan, kedamaian, keselamatan, dan ketentraman. Semua itu karena rezeki dari Allah, dan Allah Maha luas rezekinya, dan Allah Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Pada malam hari ini kita akan membahas sedikit yang berhubungan dengan saum, ya. Sebagaimana kalau kita sudah hafal semua dalam surah Al-Baqarah ayat 183. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu. Ya hai ayyuha, manakah dia alladzina, orang-orang, amanu yang telah beriman, kutiba, diwajibkan, dituliskan, dari kata ba, yaktubu, kutiba berbentuk fi'il mabni majhul, diwajibkan, dituliskan, alaikum, atas kamu sekalian, asyamu maksud saya, asyamu, siam, kama kutiba alal ladzina min qablikum, sebagaimana diwajibkan atau dituliskan atas orang-orang sebelum kalian semua, la'allakum tattaqun, agar supaya kamu menjadi orang yang takwa. Ikhwatin yang berbahagia, di sini yang diseru memang orang yang beriman. Kalau yang tidak beriman memang tidak. Kemudian ada anak kalimat asyam, ya. Asyam ini kama kutiba alladzina min qablikum, sebagaimana diwajibkan pada orang-orang sebelum engkau. Lah, kita nanti juga akan mencari sebelum engkau itu siapa, kan begitu. Alakum tatakun, agar supaya kamu bertakwa. Dan di sini, ya, kita melihat ternyata memang sebelum saya lanjutkan yang berhubungan dengan siam, ya, saum, ya, kita kembali ke depan yang dulu-dulu, yaitu tentang kita sudah berikrar kepada Allah, dan kita sebelumnya memang sholat, baik itu sholat secara syariat maupun sholat daim. Jadi nanti ada korelasinya antara sholat dan saum. Kalau sholat itu kan kita sudah niat itu maksudnya kita memang ingat Allah satu-satunya. Ingat Allah itu ingat Allah, ingat hukum Allah, ingat ciptaan Allah. Dan kita berdiri tegak, itu maknanya siap menerima, siap menyimak, siap menerima wahyu yang dibaca dan memahami. Lantas kita takbiratul ihram, mengangkat kedua tangan. Ini dalam arti kan pasrah. Kalau dalam perang itu orang sudah mengangkat kedua tangan itu sudah pasrah total. Itu artinya kita hormat, pasrah. Lantas kita sedekap, ya. Itu artinya kita sudah samina wa ata'na. Sudah kami mendengar, dan nanti yang saya dengar, yang saya ucapkan ini ata'na, kami taat. Lantas kita rukuk. Rukuk itu lambang daripada kepatuhan, lambang dari ketundukan. Kita setuju terhadap dengan yang kita baca, dengan ayat-ayat yang kita ucapkan. Dan kita i'tidal, itu suatu keseimbangan
Jadi setelah kita setuju dengan ayat-ayat yang kita baca, yang kita lakukan, kita juga harus ada keseimbangan, melakukan koreksi, menyimak ulang, ya. Lantas kita ini sujud. Sujud itu juga lambang kepatuhan, lambang ketundukan. Dan di situ kita memang lambangnya juga membumikan ayat-ayat Allah, karena kita otak kita, pikiran kita kan di tanah, kan begitu. Juga kemudian kita duduk iftiros, ya, itu sebagai patuh hamparan, karena ya orang yang dalam keadaan duduk itu kan tenang segalanya. Kemudian kita salam, itu kita mengaplikasikan ayat Allah, ya, sebagai rahmatan lil alamin. Kita mengucapkan salam kepada semesta, kanan dan kiri, itu lambang daripada dari ucapan kita untuk keselamatan untuk semesta ini. Nah, yang berbahagia yang berhubungan antara sholat dan saum, ya, kan di sini memang sebenarnya Al-Quran itu sudah turun membawa kebenaran, ya. Itu kalau kalian baca surat 17 ayat 105, dan memang itu banyak korelasinya dengan surat Yunus surat 10 ayat 108, juga surat 69 ayat 51, itu Al-Quran kebenaran, dan Al-Quran menerangkan segala sesuatu dalam surat 16 ayat 89. Dan kita, ya, mengucapkan ayat-ayat dalam arti kajian ataupun kita tilawah, tadabbur dengan ayat, kemudian kita sampaikan. Itu kalau di dalam surat 16 ayat 101, ya, walaupun kita sudah mentelaah, mengkaji ayat bil ayat, pasti ada orang yang mendustakan. Ini wajar-wajar saja, dan itu memang sudah juga nas dari Allah, sunatullah. Nah, hewaitinnya berbahagia dalam saum, ya, itu dilihat dari ayat muhkamatnya. Memang Al-Baqarah di 183 ini, ya, sudah jelas sekali, dan nanti kita akan melihat siamnya orang-orang sebelum kita, karena kutiba alal ladzina min qablikum. Nah, di dalam ayat 184, ayyamam ma'dudat, beberapa hari yang berbilang, yang tertentu. Nah, jadi dalam saum itu ada beberapa hari yang ditentukan, yang tertentu. Jadi ada hitungannya. Faman kana minkum maridon, barang siapa yang dalam keadaan maridon, sakit, ya, di antara kamu itu minkum, au ala safarin, atau dalam perjalanan. Nah, ini kalau terjemahan Depak, tapi safar itu bisa berarti atas beban. Jadi satu orang yang sakit, dua orang yang punya beban, entah itu beban pekerjaan berat, entah itu beban yang lain yang dia tidak bisa melaksanakan saum. Faidatu min ayamin ukhor, maka hitungannya di hari-hari yang lain. Walaladina yutikunahu fidyatun ta'amu miskin, dan atas orang-orang yang mereka berat menjalankannya karena tidak ada waktu, tidak ada kemampuan, ya, itu dia fidyah, untuk memberikan makan pada orang-orang miskin. Nah, ini secara syariat memang, ya, kita memberikan makan yang kita makan tiap hari kepada orang miskin. Faman tatawwa khairon fa huwa khairul lah, maka barang siapa yang mengerjakan, ya, saum tadi, ya, semuanya itu baik bagi dia. Wa antasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun, dan apabila kalian siam itu lebih baik bagi kalian jika kamu mengetahui. Jadi secara syariat kita sudah paham semua, tapi ayat ini, ya, secara hakikat memang saum dalam arti yang seperti orang dulu. Kita melihat, ya, dalam surah 19 ayat 26,
itu saumnya Maryam itu kan menahan diri tidak bicara dengan manusia pada hari ini. Jadi siam itu menahan diri tidak bicara pada manusia, tapi hanya mau bicara dengan Tuhan. Ya, bicara hanya dengan Tuhan. Ya. Di mana? Ya, kalau kita melihat dalam surah 55 ya. Itu surah Ar-Rahman ya. Surah Ar-Rahman itu nomor surat 55, ayatnya mulai dari ayat 1 itu kan Bismillahirrahmanirrahim ya. Ar-Rahman yang Maha Pemurah. Alamal Quran, dia telah mengajarkan Al-Quran. Khalaqal insan ya, khalaqal insan, dia telah menciptakan manusia. Allamahul bayan, dia mengajarkannya dengan jelas. Bayan itu kan jelas. Jadi bicara komunikasi dengan Allah itu yang Allah sudah mengajarkan Al-Quran. Oleh karena itu ya, dalam Ramadan ya, itu Allah sudah menjelaskan di ayat selanjutnya, syahrul Ramadan alladzi unzila fil Quran. Pada bulan Ramadan unzila telah diturunkan di dalamnya itu Al-Quran. Huda linas, petunjuk untuk manusia, wa bayyinatin minal huda, dan keterangan dari petunjuk. Wal furqan, dan sebagai furqan atau pembeda. Furqan seringkali saya sampaikan ya, yang furqan di dalam tubuh kita tumbuhkan untuk ada pembeda yang dari dalam ya. Yang kedua adalah furqan yang berhubungan dengan ayat-ayat pasal. Kalau ada berita, ada sesuatu yang lain, harus kita cross check dengan Al-Quran. Nah, ikhwatin yang berbahagia, maka dalam hal ini memang kalau kita bisa melihat itu ada istilahnya puasa atau siam ya, siam yang umum ya. Siam umum itu ya siam yang hanya mencegah makan minum, hubungan seksual siang hari, kemudian malamnya juga makan secara jasmani. Juga secara hakikat siam di sini adalah siam khusus, dan juga ada siam yang lebih khusus. Bagaimana kalau kita melihat beberapa ayat yang berhubungan dengan siamnya Maryam? Itu banyak sekali kalau dibahas, karena Maryam ini kan seorang wanita yang dibimbing oleh Zakaria ya. Seorang Zakaria ini memang juga dia melaksanakan saum, dan saum bagi orang-orang yang mampu saum, kemudian yang tidak mampu memang disuruh untuk membayar fidyah. Nah, karena istilahnya ya, kenapa ada istilah saum khusus, dalam arti juga yang berhubungan dengan hakikat, karena memang sejatinya memang ilmu itu juga ada ilmu yang khusus. Buktinya dalam Al-Quran juga disebutkan ya, kalau di dalam istilah yang khusus ini dalam surat Al-Mujadalah surat 58 ayat 12, ya ayyuhalladzina amanu idza najaitumur rasula faqaddimu baina yaday najwakum shadaqah. Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu mengadakan pembicaraan khusus dengan Rasul, hendaklah kamu mengeluarkan sedekah sebagai pembenaran, sebagai pembenaran. Sebab ilmu yang berkah itu sesuai dengan apa yang kita korbankan ke semesta. Itulah hukum keseimbangan universal semesta ini. Nah, ini berbahagia untuk menghasilkan sebuah produk yang memberi kontribusi positif pada peradaban umat. Seorang ilmuwan itu kan harus menarik diri dari segala hiruk pikuk keduniawian.
Dia harus mentadaburi, menggali potensi diri dalam berimajinasi, ya, sehingga sampai dapat menciptakan sebuah produk. Begitu juga bagi seorang penyampai yang berhubungan dengan hakikat, yang berhubungan dengan makrifat, itu harus berani berkorban waktu, tenaga, pikiran, bahkan harta untuk menunjang sarana dan prasarananya dalam berselancar mengarungi, menyelami ayat-ayat dalam Al-Quran. Untuk apa? Untuk pencerahan umat. Nah, tentunya ini kan menyita waktu dan biaya. Oleh karenanya bagi yang tidak melakukan hal itu, yang tadi saya istilahkan juga saum dalam arti kita selalu bicara dengan Tuhan, tidak bicara dengan manusia, sebagaimana surat 19 ayat 26, yang tidak mampu, tidak bisa melakukan, itu diberi kelonggaran, yaitu mensupport sarana dan prasarananya dalam terlaksananya para ilmuwan, para penyelam melakukan riset pendalaman di dalam Al-Quran itu. Nah, hasil risetnya, hasil penyelamannya itu akan disampaikan, dipresentasikan, ya, dievaluasi, ya, lantas mengingat, menimbang dan memutuskan untuk di-launching, didakwahkan. Untuk apa? Pencerahan. Ya, kalau memang belum bisa disampaikan, ya ditunda dulu demi perbaikan untuk keberlangsungan kehidupan. Ya. Jadi dalam surah Mujadalah ayat 12 ini memang sebagai pengertian untuk kita. Ternyata juga ilmu itu ada yang khusus, ada yang bahkan lebih khusus, termasuk dalam hal siam ini. Nah, hadirin yang berbahagia, oleh karena itu maka, ya, yang kita bahas dalam hal berhubungan dengan as-siyam, ya, bahwa kalau dalam sejarah Nabi mengatakan, ya, kam min shaimin laisa lahu min siyamihi ilal ju' wal atos. Ya, betapa banyak orang yang siam namun ia tidak mendapatkan suatu siamnya itu kecuali lapar dan dahaga. Ini hanya siam jasmani, ya, puasa yang sia-sia. Padahal di sejarah yang lain juga mengatakan asyam farhatani, farhatun nginda fitrihi wa farhatun nginda liqa rabbi. Orang-orang yang siam itu akan meraih dua kegembiraan. Kegembiraan yang pertama itu waktu berhari raya berbuka, dan kegembiraan kedua adalah bertemu dengan Tuhannya. Nah, ini kalau secara materi, secara jasmani, secara syariat, ya mungkin ya seperti itu yang saya gambarkan tadi, siam dalam arti siam yang umum. Secara khusus yang berhubungan dengan liqa'i rabbi, ya, bertemu dengan Tuhan. Sering saya sampaikan bahwa bertemu dengan Tuhan itu harus keadaan suci, bersih jiwa kita, jangan sampai ada virus-virus spiritual, jangan sampai ada jiwa yang kotor. Nah, menjadi orang yang bertakwa ini tujuan daripada la'alakum tatakun tadi, sehingga kita mendapat kemenangan yang besar, sehingga kita bisa mengalami nuzul Quran. Dalam arti Quran ini sudah masuk di dalam sudur kita, sebagaimana dalam surat 29 ayat 49. Nah, kalau sudah hal ini, sudut pandang kita memahami yang berhubungan dengan Al-Quran ini, kita bicara hanya dengan Allah, ya kita layak berhari raya, kita mendapatkan hidangan dari langit, sebagaimana dalam surat Al-Maidah surat kelima ayat 114 itu. Nah, iwaitin yang berbahagia, yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Oleh karena itu maka kita dalam Ramadan, ya, Ramadan itu artinya akan pembakaran. Itu bahkan ada istilah juga di dalam sejarah itu, dibukakan pintu-pintu surga dan tertutuplah pintu-pintu neraka dan setan dibelenggu. Nah, ini ya, berita ini kan iming-iming bagi orang awam, ya, padahal hakikatnya Ramadan itu, ya, amalan laku spiritual. Kalau dilakukan, ya, dalam kondisi spiritual yang dilakukan kapan saja, maka otomatis pintu surga itu terbuka
neraka ditutup dan setan dibelenggu sepanjang tahun, karena kita sudah melaksanakan apa yang diwahyukan Allah, bukan hanya di bulan Ramadan saja. Maka dalam sejarah itu bukan hadis tersebut itu benar atau enggak, tapi yang salah mungkin memahaminya. Nah, karena Ramadan itu bisa datang kepada siapa saja. Kita memang harus mikir ya, mikir dalam arti ya selalu cermat ya. Sehingga dalam berbuka pun itu jangan hanya berbuka makanan yang kita lihat secara materi ya. Berbuka itu harusnya berbukanya jiwa ya. Sering saya sampaikan dalam surat 18 ayat 19 itu kan, makanan jiwa itu kan melihat dengan mata kolbu, bukan juga melihatnya dengan mata di kepala. Nah, yang dilihat itu apa? Yang dilihat, yang pantas dilihat dengan mata kolbu. Kan ada dimensi lain yang perlu kita cermati. Siapa yang beriman, yang sudah terbuka mata kolbunya, dia itu akan mendapatkan hidangan dari langit tadi, yang dimana dia bisa memperhatikan. Nah, jemaah yang berbahagia, yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi dalam hal ini memang saya tidak memberikan secara terperinci, secara hakikatnya ini hanya saya cuplikan seperti tadi, bahwa ada 3 macam ilmu: ilmu khusus, ilmu sangat khusus, dan ilmu umum. Dalam arti yang umum ya seperti itu, yang khusus ya sudah saya cuplikan sedikit-sedikit ya. Oleh karena itu, kalau ada istilah saum umum, saum yang umum itu hanya mindah makan siang ke malam. Kemudian kalau saum khusus itu sudah ada kegembiraan jiwanya dengan Tuhan, karena dia bisa berhari raya dalam arti mendapat hidangan dari langit itu. Dan kalau sudah paham sekali saum yang khusus, dia akan mendapatkan istilahnya Lailatul Qadar, yang Lailatul Qadar itu khairum min alfi syahr ya, lebih baik dari 1000 bulan. Kalau istilahnya metafora ayatnya 1000 bulan dalam arti sudah terang, sudah cerah, dan istilahnya kalau dalam surat Al-Qadar itu ya, kata sehingga ya sampai tamat lail fajr, sampai terbit fajar. Terbit fajar itu kan pancaran, pencerahan, sehingga mendapatkan cerah. Sehingga kalau sudah cerah ya kapan saja, di waktu apa saja, tidak tergantung waktu, sudah mendapatkan pencerahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita sudah menyaksikan bulan, sudah bisa menyaksikan bintang pada diri kita sendiri, dan kita bisa menyaksikan keagungan pada diri kita sendiri, dan disitulah kita sudah bersama Allah, karena Allah lebih dekat dari urat nadi leher kita, dan dibuktikan sebagai hamba Allah yang jiwa ini sudah tertunjuki akan bisa mengendalikan pikiran kita, dan Tuhan akan menjadikan sesuatu yang indah bagi orang-orang yang sudah mendapatkan al-fisar tadi. Demikian pada malam hari ini, insya Allah yang berhubungan dengan ini bisa kita lanjutkan lain waktu. Semoga ada manfaatnya. Nasrun minallahi wa fathun qarib. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.